Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV 10, halo, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Nah, bahagianya karena Carla Ratna bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bincang Psikologi dari TV 10, Bincang Psikologi Anak. Nah, seperti biasa di Bincang Psikologi Anak, Carla selalu bersama dengan psikolog anak kita, Bunda Tarika Isnaning Tias. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga juga nular sehatnya ke ayah bunda yang ada di rumah ya. Meskipun yang namanya ayah bunda itu ngadepin tingkahnya anak-anak, kadang tuh suka sambil pegang kepala Bunda. Belum lagi anak yang lagi aktif-aktifnya. Tapi bagaimanapun juga kembali lagi bahwa anak itu adalah anugerah ya. Bersyukur kalau anak itu lagi aktif-aktifnya. Banyak yang menantikan di luar sana ya Bunda ya. Baik. Oh iya ayah bunda, jangan lupa Anda bisa curhat di sini loh. Nah, nomor WhatsApp ini tersedia untuk Anda yang mau mengirimkan mungkin tema apa yang mau dibahas atau curahan hati Anda, boleh silahkan curhat apa saja di nomor ini, kita terbuka untuk Anda. Nanti insya Allah kita bahas di episode yang akan datang. Nah, ngomongin anak-anak lagi karena memang parenting ini penting banget ya Bun. Dengan belajar parenting kita mengetahui loh banyak hal tentang pola asuh dan bahkan cara menghadapi berbagai situasi anak. Berbagai situasi, catat ya. Karena namanya anak-anak kan gak mesti. Nah, kadang-kadang bentar-bentar baik banget ya, nurut banget. Tahu-tahu jengkelin banget, tantrum banget. Nah, apalagi nih anak yang modelnya seperti itu ya, anak yang mengalami apa nih kayak moodnya itu loh Bun, moodnya berubah-berubah. Ini bikin orang tua tuh kadang jengkel sampai mengur dada. Mengur dada, aduh anakku. Memang orang tua memang harus ekstra sabar ya menghadapi anak dalam fase ini. Tapi kalau dalam ilmu psikologi nih anak-anak yang fasenya moodnya berubah-berubah, bukan hanya orang tua loh yang moodnya berubah-berubah, tapi ternyata anak juga punya fase sendiri moodnya berubah-berubah ya Bun ya. Betul sekali. Apa yang dialami oleh anak-anak ini Bun kalau kondisinya seperti ini? Oke, baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi kayak ada fase memang ya anak itu mengalami kayak ada yang di istilah psikologi namanya mood swing ya. Mood swing ya. Bukan hanya orang tua, terutama wanita. Biasanya semuanya. Ternyata anak-anak juga bisa mengalami mood swing. Apa namanya anak-anak itu kemudian tidak hanya anak ya, orang dewasa, kemudian anak remaja juga itu pasti mengalami istilahnya ada yang dinamakan mood swing. Mood swing itu apa? Jadi perubahan suasana hati yang terlalu istilahnya kayak namanya moodnya itu yang fluktuatif tadinya banget bagus, ya. Tadinya bagus, tahu-tahu set bisa berubah seketika. Langsung jungkir balik ya. Jadi, apa namanya? Dia bersedih, dia tantrum, kemudian dia apa namanya kecewa, kemudian dia tahu-tahu marah tanpa sebab. Wah, jadi jengkelin banget gitu ya bagi orang tua. Jadi kayak itu yang dinamakan dengan perubahan suasana hati yang tidak menentu ya, kemudian dan istilahnya mengalami begitu cepat set perubahannya itu yang dinamakan dengan mood swing. Dan itu dialami oleh anak-anak. Dari umur berapa mereka mengalami mood swing? Jadi kayak biasanya ini kan mood swing ini kan jadi kayak anak-anak yang sudah istilahnya dia sudah terpapar dengan ini ya kayak ada beberapa hal yang membuat dia kepikiran kayak mungkin sekolah, kemudian tentang akademis, tentang pertemanan. Kadang juga jadi mudah tersinggung ya Bun ya. Kemudian ada juga yang anak-anak, tapi kalau anak kecil itu biasanya kayak perubahan suasana hatinya mungkin kayak tidak tercapai apa yang dia harapkan. Semua kayak beli mainan yang tadinya baik, kemudian karena tidak istilahnya tidak terpenuhi, akhirnya dia jadi nangis, tantrum dan sebagainya itu juga. Penyebabnya dari mood swing itu apa Bun? Ada beberapa hal ya, jadi kayak bisa jadi istilahnya ada faktor medis, kemudian ada kalau faktor medis itu biasanya ada perubahan hormonal ya kayak anak-anak ya. Tapi kalau itu bukan anak-anak, ini kan kita yang remaja ya. Remaja, kemudian apa namanya orang dewasa itu kayak biasanya kayak kalau kita sebutnya PMS benar. Itu remaja atau orang dewasa itu biasanya ada perubahan hormonal di situ. Kemudian juga bisa juga nih karena istilahnya secara medis juga ada kondisi kesehatan tertentu itu juga bisa menyebabkan itu menjadi mood swing.
Kemudian juga bisa kalau dari faktor psikologisnya itu bisa juga dari regulasi dirinya seseorang itu belum istilahnya berkembang secara optimal. Iya, itu kan baik dari anak, dewasa ataupun remaja itu istilahnya belum optimal, akhirnya dia ada nih langsung perubahan mood swingnya, istilahnya perubahan suasana hati yang terlalu cepat. Terlalu cepat, apalagi takutnya itu di tempat umum. Biasanya kan ibu-ibu terus langsung malu kan, ini anak kok tiba-tiba gini, nggak ngerti tempat banget sih, gitu kan. Kemudian bisa juga ini karena ada faktor di dalam internalnya dan ataupun eksternnya. Contohnya adalah kayak mungkin dia ada istilahnya terlalu terpikirkan nih tentang masalah sekolahnya atau ada masalah di sekolah secara akademiknya, itu juga mempengaruhi nih anak itu bisa jadi perubahan suasana hati. Jadi sebenarnya anaknya ini ceria, kemudian kok ada kejadian mungkin bullying atau istilahnya mungkin bisa juga karena dia nilainya mengalami istilahnya jelek nilainya, akhirnya jadi tapi dia tidak bisa mengungkapkan, akhirnya istilahnya taunya cuma tadinya nggak apa-apa nih tapi udah tahu akhirnya kejadian itu nilainya jelek atau habis dibully dan akhirnya dia gampang jadi marah-marah. Itu juga bisa salah satu penyebab yang membuat anak itu atau mengalami seseorang mood swing, itu mengalami mood swing seperti itu. Anak-anak sampai remaja bisa mengalaminya. Bisa juga dewasa dan juga tidak hanya istilahnya remaja atau juga orang tua ya yang mungkin istilahnya mama, kemudian yang apalagi yang dalam istilahnya dia mengerjakan semuanya sendiri, itu juga bisa nih terkena istilahnya mood swing. Jadi kayak perubahan suasana hati, tiba-tiba tahu-tahu ini efek ke anak ya kalau orang tuanya mood swing marah-marah gitu ya, tiba-tiba marah-marah, tahu-tahu habis itu kok aduh aku habis ini marahin anakku, nyesel sendiri. Itu juga, jadi ini bisa menyerang istilahnya atau dialami oleh siapa saja, tidak hanya anak, remaja, dewasa ataupun bahkan orang tuanya pun bisa mengalami mood Takutnya swing. kalau lagi ngasuh anaknya terus mood swing kan, secara nggak sadar dia nanti memarahi anaknya. Soalnya memang kadang-kadang terutama wanita ya Bun ya, mengingat juga wanita tuh banyak faktor sih, bisa PMS, kehamilan, setelah melahirkan, menopause, itu kan masa-masa yang ini secara hormonal yang bikin mood tuh kayak roller coaster ya. Sekali. Terus tandanya kalau anak mood swingnya itu seperti apa Bun? Kita bisa tahu kalau oh ini lagi mood swing gitu. Iya, jadi kayak itu tuh menetap, jadi kayak jadi tiba-tiba nih bisa nih anak yang tadinya baik, kemudian tahu-tahu dalam hitungan detik dia marah sendiri gitu. Padahal dari baik-baik saja ya. Istilahnya hampir setiap hari atau beberapa hari seperti itu. Jadi kayak kita tidak bisa kayak mengukur ini. Kan biasanya kalau orang itu bete kan tahu ya dari istilahnya dari misalnya karena capek gitu kan beda gitu kan dia tahu nih dari ini ya apa namanya dari kita. Oh ini kok kayaknya udah wajahnya nggak enak ya. Nah gitu. Tapi itu tidak, tahu-tahu dia langsung marah sendiri, kemudian sebel sendiri dan perubahannya itu cepat gitu. Dan kemudian kita bisa tandai sih sebenarnya kayak dulu anaknya ceria kok jadi dia jadi murung, kemudian gampang marah, meledak-ledak marahnya. Nah itu kita bisa istilahnya aware nih bahwa anak ini oh kenapa ya kok ada perubahan suasana hati yang begitu cepat seperti itu. Itu juga salah satu cirinya adalah anak itu terkena mood swing. Dan kita juga harus tahu nih penyebabnya. Jadi kayak tiba-tiba kok dia ceria, terus dari rumah dia pulang ke rumah kok jadi wajahnya nggak enak dan sebagainya, terus tiba-tiba marah meluap-luap, itu juga kita harus juga aware. Itu marah yang meluap-luap, kadang nggak jelas alasannya kenapa. Ya kan kalau suasana hati itu seperti itu ya. Kadang-kadang tuh nggak jelas sampai orang di sekitarnya, loh ini kenapa sih? Tadi tuh baik-baik aja loh. Iya kan Bun? Kalau yang mood swing tuh seperti itu ya. Dan padahal kita cuma bagi kita ya mungkin kita berbicara biasa nih, tapi mungkin dia bagi anak itu karena dia memang lagi
hormonalnya nggak bagus, kemudian dia juga regulasi dirinya kurang, regulasi emosinya kurang. Kita berkata sedikit aja yang niatnya untuk baik, dia tangkap dengannya juga salah. Akhirnya marah-marah, dan padahal tadi baik-baik aja loh. Kita ngomong dan dia langsung malah jadi pelampiasan ya kita. Gitu langsung dia marah-marah. Nah itu juga itu salah satu cirinya seperti itu. Ya, Gitu. tandanya seperti itu. Jadi kadang kan kita menghadapi yang seperti itu nggak ngerti gitu. Ini anak kenapa gitu. Nah itu tadi cirinya seperti itu ya ayah bunda. Jadi jangan kaget. Memang ada masanya seperti itu ya bun, anak-anak jadi, ya. Jadi kayak memang ada fase di mana kalau yang regulasi tadi ya karena penyebabnya itu ada regulasi emosinya belum matang, akhirnya perubahan suasana hatinya itu kayak terlalu cepat gitu. Nanti udah dikatain gini, kemudian nangis, habis itu baik nggak apa-apa, tapi besok gitu lagi. Sampai nangis ya kalau mood swing tuh ya. Kemudian marah-marah gitu nggak jelas gitu ya. Kita apalagi ini orang sekitar loh yang kadang tuh, nah ini kenapa sih? Ngapain gitu loh? Tadi tuh baik-baik aja. Betul. Jadi kayak itu apalagi biasanya dialami anak remaja ya, maksudnya badai emosinya kan yang lebih dari pencarian pengenalan jati dirinya juga kan. Lebih sering berarti bun. Iya, kemudian jadi lebih sering apalagi mau PMS dan sebagainya, hormonalnya, kemudian suasana hatinya jadi kita bingung ini anak kenapa gitu. Itu juga karena dia juga belum bisa mengelola ya, padahal sudah masuk usia. Iya, kan istilahnya kan kita nggak tahu ya, istilahnya regulasi emosi itu kan harusnya sudah istilahnya berlangsungnya selama hidup ya, jadi nggak bisa waktu kecil dia belum menyelesaikan, akhirnya terbawa sampai dia perkembangan remaja selanjutnya. Oh gitu. Itulah dulu pentingnya kita belajar regulasi emosi ya. Ntar kapan-kapan bisa kita ulas lagi deh lebih dalam tentang regulasi emosi ini kayaknya ya bunda ya, supaya kita tahu perkembangannya. Regulasi emosi itu dari umur segini itu harusnya apa. Jadi ketika sudah remaja masuk PMS itu harusnya dia sudah bisa meregulasi emosinya kayak apa gitu ya. Baik, jangan kemana-mana, kita nanti segera kembali untuk Anda membawakan solusi untuk Anda menghadapi anak-anak yang mood swing atau Anda sendiri yang mood swing. Nah, tetap di TV 10 Bincang Psikologi Anak segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami menyimak program Bincang Psikologi Anak, karena seperti yang tadi sudah Carla sampaikan, begitu pentingnya loh peran orang tua itu ya bunda ya dalam pengasuhan terhadap buah hati kita, apalagi kalau kita paham bagaimana pola asuh yang benar, pola asuh yang baik, dan juga bisa menghadapi berbagai situasi anak. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Bunda Tarika terkait dengan suasana hati atau mood perubahannya yang kayak roller coaster ya, fluktuatif banget. Mood swing namanya, bisa dialami oleh anak-anak sampai dewasa bahkan orang tua. Nah, kalau tadi ciri-cirinya tuh mood swing tuh yang kayak gitu, tahu-tahu loh mood swing itu ya, tanpa ibaratnya kalau hujan tuh tanpa mendung-mendung dulu, tanpa petir-petir dulu gitu ya, langsung hujan aja gitu. Begitulah mood swing. Nah, bagaimana nih sebagai orang tua ketika menghadapi anak yang mood swing atau ketika Anda sendiri mengalami mood swing, Bunda? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi yang pertama kali itu adalah kita menekankan ke regulasi emosi. Regulasi emosi. Memang basicnya itu tetap ilmunya regulasi emosi, karena ini sumber atau pangkalnya ya Bunda. Jadi kayak apa yang perbaiki, jadi kayak setiap kita harus menyelesaikan tahap ya untuk setiap episode itu agar tidak terbawa ke istilahnya perkembangan selanjutnya ya, karena memang kalau belum selesai itu pasti ada nih hambatan di perkembangan selanjutnya. Jadi kayak kok anak seharusnya dia umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sudah tantrumnya selesai, kok masih tantrum di tahap selanjutnya. Ya udah, kita balik lagi nih untuk memperbaiki regulasi emosinya dulu. Caranya gimana? Kayak istilahnya kita perbaiki dulu moodnya. Istilahnya apa sih penyebabnya dia itu kalau moodnya nggak baik itu apa? Kita cari tahu. Jadi kayak mungkin bisa nih dia kurang tidur, ya kita perbaiki pola tidurnya. Kemudian ada istilahnya tadi kan penyebabnya juga ketidakseimbangan hormonal ya. Jadi kayak kita waktu-waktu PMS nih dia berarti kita jaga nih moodnya kan. Kadang PMS itu kan
kesenggol aja udah rasanya. Iya betul. Selain hormonal kan mungkin yang rasain sama ya, badan juga nggak enak gitu betul ya. Sekali. Kemudian kayak kita mengantisipasi juga kayak dengan olahraga, relaksasi, istilahnya untuk membantu metabolisme tubuh, kayak bisa untuk meregenerasi sel-sel ya, yang istilahnya biar kita badan lebih fit. Kalau kita fit kan enak, kita sehat itu kan apapun itu kayaknya dibawanya happy ya. Betul. Itu salah satunya istilahnya kita memperbaiki dulu regulasi emosinya kita, bisa juga nih, bisa kayak tarik nafas, buang nafas, kita latih seperti itu ketika kita rasanya gondok, kita tarik nafas, buang nafas, itu juga relaksasi bisa dilakukan untuk istilahnya menenangkan diri kita dulu itu. Kemudian yang kedua kan tadi istilahnya ada penyebabnya ya, kayak penyebab tadi secara kayak medis ya, hormonal dan sebagainya, kemudian regulasinya juga, kemudian yang terpenting adalah suportif dari lingkungan orang sekitar. Suportif dari lingkungan sekitar. Itu jadi kayak kita istilahnya memahami nih. Jadi udah ngerti, udah biarin aja biasa gitu ya. Jadi lo jangan kita ikut-ikutan marah. Iya kan Bun, ada loh yang seperti itu, lagi mood swing, tiba-tiba kita ngapain sih kamu, malah jadi ikut ke bawah, malah jadi dua-duanya tantrum semua ya nanti. Bener. Jadi kayak berikan dia waktu untuk istilahnya meluapkan dulu. Akhirnya kalau sudah tenang baru kita kasih tarik nih anak kita, atau orang biasanya nggak anak kita, pasangan kita juga deh yang istilahnya ini bisa terjadi mood swing ya. Tarik kalau udah dia puas untuk melampiaskan ya, kemudian kita katakan baik-baik ya, kenapa sih tadi kok tiba-tiba perubahan suasananya hatinya seperti itu. Kemudian nggak harus nih kamu marah-marah dan sebagainya, kan bisa juga nih caranya kamu bilang pingin apa. Biasanya kan tiba-tiba nggak mau pingin ini tapi nggak diungkapin, tahu-tahu marah langsung, tiba-tiba marah-marah gitu. Benar. Atau enggak kalau itu terjadi dengan pasangan kita amankan dulu nih anak kita, istilahnya biarkan dia istilahnya membawa anak kita ke tempat kita yang tenang nih gitu, biar mamahnya istilahnya atau pasangannya itu biar dia meluapkan dulu, menyelesaikan dulu ya. Baru kita omongkan baik-baik, dia sudah tenang, baru kita ajak dia sama anaknya. Pasti kan dia marah-marah ya biasanya ya. Kemudian takutnya kalau anaknya ini nggak kita amankan dulu, malah kena marah dan sebagainya. Nah itu kan pentingnya suportifnya untuk orang tua, lingkungan, kemudian suami dan sebagainya untuk menghadapi orang yang mood swing seperti itu. Jadi harus paham dulu kalau ini tuh memang sedang mood swing. Iya betul. Jadi kayak memang perubahan, dan itu tidak bisa kayak perubahan hatinya kan tidak bisa suasana hati kan ya. Tapi bisanya kita adalah kita menjaga mood dia untuk istilahnya tetap baik gitu. Mengurangi biasanya penyebab dia itu moodnya jadi jelek. Nah itu yang kita harus memang pahami dari baik itu pasangan, baik itu orang tua ke anak, seperti itu. Terutama anak-anak ya, yang memang ya kita yang paling tahu kan ya perubahan suasana hatinya, apa sih yang menyebabkan dia seperti itu. Kita harus hafal setidaknya penyebabnya apa, dengan begitu kita bisa menjaga moodnya tetap bagus betul. Gitu ya Bun ya. Dan kita biasanya kalau anak itu mungkin kan lebih ekspresif ya, kita bisa lihat perubahannya yang istilahnya signifikan dari wajahnya, kok tiba-tiba dari pulang sekolah kok cemberut, kita harus ini pasti ada something wrong nih ya. Berarti kita deketin, terus kita ajak bicara. Tapi yang paling susah itu kan kayak yang pasangan kita atau yang udah gede, atau kita sendiri ya, terutama perempuan. Banyak kok kita fase mood swingnya itu lebih banyak ya Bun ya. Mungkin sebulan tuh libur mood swing itu berapa hari gitu kan ya. Nah itu kita juga harus tahan-tahanin gitu ya Bun. Jadi kayak mungkin sebenarnya nggak harus ditahan ya, kayak kita memang ada fase kalau memang kita lagi pengen nangis aja. marah, ya sudah kita marah dulu. Diluapkan juga ya.
Istilahnya kita diluapkan aja dulu, tapi habis itu kita kelola dengan baik. Istilahnya kita tarik nafas, buang nafas, itu untuk mengelola diri kita ya, agar nggak terlalu sering itu dilakukan gitu. Tidak terulang kembali. Iya, pasti istilahnya untuk menjaga nih, kalau kita istilahnya kita bisa ngelola diri kita, otomatis kan kita bisa nahan nih, oh nggak harus marah-marah gitu kan, kita bisa kadang nggak cuma marah kok Bun, kadang tuh jadi sensitif banget ya, sekali. Ya tersinggung, ya nangisan gitu kan, kayak gitu ya. Itu kan biasanya akumulatif, jadi kayak sudah mungkin karena ini kita mau nangis tapi nggak apa-apa, kita tahan-tahan, aku kuat, padahal nangis aja gitu loh. Nangis aja nggak apa-apa ya? Biar itu istilahnya mengeluapkan emosi negatif, dilepaskan emosi negatifnya aja, itu. Jadi jangan ditahan. Justru kalau ditahan suatu waktu itu karena itu nggak apa-apa, akhirnya dor. Jadi kayak itu meledak, akumulasinya yang dampaknya lebih buruk itu. Iya, itu. Jadi kayak justru karena itu yang ditahan dan itu terjadi dalam jangka waktu lama, itu yang lebih istilahnya sulit untuk kita mengembalikan lagi, karena itu pasti sudah tertumpuk-tumpuk kan. Lebih baik ini kita ada masalah, kita selesaikan agar nggak ganggu nih yang besok nanti ketika kita ada masalah, ada itu tidak mengganggu perkembangan selanjutnya. Gitu. Jadi mending kalau kita ada masalah ya sudah kita selesaikan. Pengen nangis ya udah nangis aja. Marah aja gitu. Iya, nggak usah ditahan, karena nanti bisa meledak ya akumulasinya. Iya, jadi lebih baik itu ketika kita itu memang lagi emosi ya kita biarkan istilahnya memvalidasi perasaan kita ya, bahwa kita hari ini lagi nggak baik-baik aja. Ya sudah, kita nangis boleh, marah-marah, cuma ngomel-ngomel aja. Tapi memang seharian. Iya. Tapi perlu nggak sih ke psikolog gitu atau ke ahli gitu kalau mood swing? Itu baik kalau dirasa itu sudah mengganggu kehidupan ya. Jadi kayak bentar-bentar mood swing, kemudian di kerjaan kok dia seperti itu, lebih dan sering mood swingnya bosnya, kemudian di istilahnya di dalam lingkungan sekolah anak itu kok mood swing, tiba-tiba nggak mau belajar. Nah itu kan menghambat istilahnya akademiknya, itu baru kita ini nih harus nih ke ahlinya atau ke psikolog atau ke psikiater. Kalau itu istilahnya sudah menghambat atau mengganggu kehidupan sehari-harinya, itu baru kita harus menghubungi orang yang ahli. Itu berarti ada yang harus diurai ya? Iya betul, karena mungkin terjadi akumulasi itu tadi loh, betul sekali. Ditahan-tahan selama ini akhirnya mengganggu kehidupan sehari-hari ya. Jadi kayak mungkin dia secara hormonalnya sudah istilahnya mungkin ada secara medis ada masalah hormon, kemudian di tekanan mungkin di lingkungan kerjanya atau lingkungan sekolahnya dia ada stres dan sebagainya, akhirnya dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, akhirnya yaitu menghambat istilahnya lingkungan di sekitarnya, merugikan orang di sekitarnya. Nah itu yang harus kita harus segera tolong atau segera tangani untuk dibawa ke orang yang lebih ahli seperti itu. Oke. Jadi memang mood swing ini perlu penanganan kalau memang sudah mengganggu perilaku sehari-hari atau kehidupan Anda. Tapi kalau misal Anda masih bisa mengelolanya sendiri, ya cukup dikelola sendiri. Artinya, ya itu tadi yang disampaikan oleh Bunda Tharika, ya jangan ditahan. Kalau pengen nangis, nangis aja deh, nggak apa-apa. Mending gitu daripada numpuk-numpuk ya Bunda ya. Oke, baik. Nah Bunda, ada yang mau disampaikan nih untuk sahabat TV 10 sebelum kita akhiri? Baik Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah. Jadi ketika mood swing itu pasti dialami oleh semua orang. Nah ketika kita orang di sekitar kita atau kita sendiri yang mood swing, yang pertama harus dilakukan adalah satu, tenangkan diri dulu, kemudian regulasi emosi kita, perbaiki regulasi emosi kita agar kita nanti bisa nih untuk mengoptimalkan atau menata hati kita. Oke, terima kasih Bunda Tharika untuk ilmunya. Itu tadi berbagai cara untuk mengatasi mood swing, baik itu pada anak ataupun dewasa. Ini bisa dicoba ya. Tapi perlu diingat, mood swing itu memang wajar dialami oleh anak-anak sampai dewasa, bahkan orang tua. Bisa jadi karena beberapa faktor tadi yang disampaikan oleh Bunda Tharika. Tapi kalau mood swing pada anak atau Anda sudah terlalu sering muncul, apalagi sampai mengganggu aktivitas, prestasi, atau kehidupan sosial, kondisi ini perlu diwaspadai ya Bunda ya. Kalau mood swing yang dialami anak atau sampai Anda itu terlihat mengkhawatirkan, sebaiknya memang segera ke
ahlinya untuk bisa mengatasi, daripada nanti ganggu terus ke kehidupan, apalagi sampai dewasa kan nggak enak banget. Baik, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, semoga bermanfaat ya sahabat TV 10. Jangan lupa yang untuk curhat silahkan, WhatsApp-nya masih kita buka untuk Anda. Insya Allah nanti minggu depan kita hadirkan apa yang Anda sampaikan di WhatsApp, insya Allah. Sekali lagi terima kasih kebersamaannya. Saatnya saya Carla Ratna dan psikolog kita Bunda Tarika Isnaning Tias untuk undur diri. Menjumpai Anda kembali di lain kesempatan. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.